pada video ini saya akan memperlihatkan lagi salah satu cara alternatif lain lagi untuk mengakses atau mendapatkan artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, untuk mengetahui jurnal itu bereputasi atau tidak, jurnal internasional ya khususnya, kita akan menggunakan sebuah website yang bernama Skimago. Kita mengetik di Google, di pencarian Google ya, skimagojr.com ya, seperti ini ya. Diperhatikan di sini Skimago JR sudah terbuka, maka akan tampil seperti ini. Ini tampilnya kalau menggunakan handphone seperti ini tampilannya ya. Tapi untuk agar tampilannya lebih luas dan lebih enak dilihat, kita gunakan tampilan web. Tampilan web itu bisa kita lakukan ini kalau menggunakan Google Chrome ya. Kita tekan tombol ini, pilihan ini, tik 3 ini, menu ya. Kemudian kita cari di situ situs desktop. Ini dia. Kita centang di situ satu kali. Maka ketika dicentang, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat di atas ini ada pilihan journal ranking, country ranking. Nah, yang kita akan pakai adalah yang ini, journal ranking. Kita klik di situ. Klik satu kali di situ. Setelah itu misalnya kita akan mencari artikel jurnal yang diterbitkan oleh publisher ternama ya, publisher yang bereputasi internasional. Maka kita harus cari dulu dia itu tergolong pada bidang keilmuan apa. Nah, disinilah tempatnya kita menentukan atau memfilter. Ini kan banyak sekali nih. Kita akan memfilternya berdasarkan ini, subjek area, subjek kategori, dan bisa juga kita pilih region. Tapi antara beberapa pilihan itu, dua ini sudah cukup ya, dua ini antara subjek area dan kategori. Kemudian kita pilih dulu salah satu ya, mulai dari yang paling kiri. Nah, di sini kita cari sampai kita temukan subjek, karena ini saya konteksnya akan menjelaskan pencarian artikel jurnal pada bidang pendidikan. Maka pada bidang pendidikan kita mencarinya itu pada subjek areanya adalah social science. Nah, ini dia social science di paling bawah ya. Kita klik di social science, maka akan ditampilkan lagi halaman ini dengan ini iklannya kita tutup dulu ya. Social science-nya sudah muncul ya. Berikutnya kita pilih lagi bagian sini, subjek area. Nah, maka di sini kita klik lagi. Subjek areanya kita pilih di situ education. Ya, ini dia education. Nah, setelah itu jika sudah, maka selanjutnya kita lihat hasil pencariannya atau filter dari Skimago terhadap jurnal-jurnal ini. Nama jurnalnya ada di sebelah kiri situ, ada Review of Educational Research, Internet and Higher Education. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita mencari jurnal yang memiliki kode gembok, tapi gemboknya terbuka. Seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Yang nomor 15 ini. Kode gembok terbuka ini artinya kita bisa mengakses literatur di dalamnya secara gratis tanpa bayar. Kemudian pada bagian ini juga kita lihat lagi. Pada bagian sini untuk menilai reputasi sebuah jurnal internasional, salah satu indikatornya adalah dengan melihat SJR ada di sini. Ya. Ada Q1. Ya, kalau kita geser, kita scroll lagi ke bawah, ini ada Q2, Q3, dan seterusnya. Nah, jurnal yang paling bereputasi itu dipasang pada peringkat Q1.
Q1, kemudian yang di bawahnya lagi sedikit berarti Q2, semakin ke bawah lagi Q3, kemudian Q4. Q itu apa? Q itu adalah kuartil. Ya, jadi kuartil karena penilaian SJR ini dikelompokkan menjadi 4 kuartil, sehingga di pengelompokan reputasinya ini kemudian dinamai dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Nah, sekarang kita mau cari yang kuartilnya tinggi tapi gratis, ya. Nah, oleh karena itu kita scroll ke bawah, ya. Atau kalau kita ingin langsung mencari yang seperti ini, yang memiliki gembok terbuka seperti ini namanya open access. Kita bisa gunakan pilihan ini yang di atas. Ini di bagian atas ini ada di sini open access only, artinya ini kita filter ini lagi. Only WOS. WOS itu artinya Web of Science. Itu adalah pengindeks jurnal juga. Nah, sekarang kita pilih saja yang only open access journal. Kita klik sehingga dia bisa terpilih di situ. Nah, maka dia akan tampil data jurnal-jurnal yang open access, mulai dari yang paling tinggi reputasinya sampai yang paling rendah. Nah, disinilah kita bisa mengakses jurnal ini satu persatu. Cara mengaksesnya bagaimana? Klik Klik nama jurnal yang ada di kolom kedua setelah kolom nomor. Misalnya saya mau klik pada jurnal yang paling atas saja ya, scientific data. Kita klik scientific data. Nah, kemudian di sini diperlihatkan summary atau ringkasan dari identitas jurnal ini. Bisa kita mengakses jurnal ini. Jadi ini bukan halaman jurnalnya. Ketika kita mau mengakses jurnalnya, kita lihat di halaman ini ada tulisan di situ homepage. Kita klik homepage di situ. Homepage itu. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, maka kita akan mendapatkan beberapa referensi yang sudah dipublikasikan oleh jurnal ini. Untuk melihat semua edisi yang sudah pernah diterbitkan, caranya biasanya itu kita lihat pada pilihan atau menu arsip. Lihat di sini untuk melihat semua volume atau edisi yang sudah pernah diterbitkan, kalau di sini kan tidak ada tulisan arsip, tapi tidak mungkin di jurnal info. Kemungkinan besar adalah di sini explore. Coba kita buka ya, explore. Nah, di situ ada pilihan browse article, browse collection, sign up for alert. Kita coba buka browse article. Nah, maka di sini akan muncullah beberapa referensi jurnal atau artikel-artikel yang sudah pernah diterbitkan pada jurnal ini. Kita coba mendownload salah satu artikelnya, ya, yang paling gampang saja. Yang paling gampang ini kita cari yang paling, kita ambil yang ini, yang paling relevan dengan kondisi saat ini, yaitu COVID. Kita buka ya, COVID Affect. Kita buka. Kemudian cari di sini tulisan PDF atau download PDF. Kita cari di bagian mana. Ini ada tulisan download PDF. Kita klik download PDF. Dan kita tunggu referensinya sudah terdownload. Itu sudah kelihatan ya. Sekarang artikelnya sudah bisa kita baca. Nah, coba kita cek jurnalnya ya, artikelnya yang sudah kita download ya. Nah, inilah hasil download artikel melalui jurnal yang bereputasi kuartil 1 Scopus ya, tapi secara gratis. Nah, tentunya untuk mencari ini kita tinggal mencari artikel mana yang relevan dengan kita. Kemudian jurnalnya juga bisa kita pilih, jurnal apa yang kita mau pilih tadi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya coba back ke halaman Skimago lagi ya. Ini ya Skimago. Saya back dulu. Nah, di sini juga kita bisa melihat mana yang relevan itu dari judul jurnalnya. Kita cari yang paling relevan dengan kita. Karena tadi itu kan adalah scientific data, sehingga dia hanya bicara soal data. Coba kita lihat
yang misalnya ini internasional, ini ya, ini International Journal of Qualitative Method. Ini berarti jurnal ini berisi penelitian-penelitian kualitatif. Kita coba buka ya. Mana tadi? Nah, ini kita klik ya. Kita coba buka, kita lihat. Ya. Kita cari lagi tulisan homepage. Nah, ini dia. Homepage. Kita klik homepage. Nah, kalau kita perhatikan alamat webnya, ini adalah jurnal yang dipublikasikan atau diindeksasi ya, ataupun melalui penerbit SAGE. Ini kan juga salah satu bagian atau salah satu contoh jurnal yang bisa kita akses menggunakan Perpustakaan Nasional kemarin. Tapi ternyata dia bisa kita juga akses melalui Skimago seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh artikel yang sudah terbit. Kita scroll saja ke bawah, pasti ada di bagian bawah itu artikelnya. Di sini ada ini artikel yang terbaru, berarti terakhir. Ini artikel yang paling banyak dibaca, yang paling trending, yang paling banyak dikutip atau dikutip oleh penulis-penulis lain atau peneliti-peneliti lain. Ini dia punya artikelnya. Bisa kita tampilkan yang lain? Bisa. Caranya bisa kita klik yang view more. Bisa kita pilih yang ini. Bisa juga kita klik menu. Kita klik menu. Kita buka. Kita browse jurnal. Nah, ini dia. Kita klik di sini all artikel misalnya. Nah, kita bisa juga di sini kita tidak browse seperti ini. Misalnya kita ingin cari. Ini kan tadi jurnalnya adalah jurnal kualitatif. Saya mau mencari misalnya penelitian kualitatif tapi yang membicarakan tentang kendala pembelajaran online misalnya. Saya cari dulu. Saya klik di sini ada pilihan search. Pokoknya kalau ada pilihan search kita bisa manfaatkan itu pilihan search itu. Kita klik search. Kemudian kita tunggu mana ini tempat mengetiknya. Kita accept dulu. Aduh, sorry. Kita klik search. Tapi kenapa dia tidak merespon? Ya, intinya ini sudah bisa kita download sebenarnya. Intinya saya mau perlihatkan saja bahwa ini bisa kita download. Ini artikel-artikelnya itu artikel kualitatif semua ini. Ya, semua kualitatif dan bisa kita download. Coba kita download salah satu ya, tapi saya mau cari yang menarik. Ini Action Research Approach. Wah, ini unik ini. Blending, dia memblend Principle of Participatory Action Research Approach and Element of Grounded Theory in a Disaster Risk Reduction. Coba kita lihat ya. Ini PDF-nya sudah ditawarkan di sebelah kanan malah. Ini. Coba kita klik ya. Langsung otomatis terdownload ya. Kita buka artikelnya. Nah,
alhamdulillah kita berhasil dapat 2 artikel lagi dari jurnal yang bereputasi. Kenapa kita harus mencari jurnal yang bereputasi? Karena jurnal yang diterbitkan pada artikel yang diterbitkan pada jurnal bereputasi itu sudah melalui tahapan review, pemeriksaan, dan proses perbaikan yang betul-betul rigid, sehingga artikel yang sudah publish di sana itu kita bisa yakini reputasinya, validitas informasinya, dan juga informasi yang disampaikan di dalam artikelnya itu lebih jelas sesuai dengan kaidah metodologi yang sedang kita pelajari seperti yang sedang kita bahas ya. Ya, semoga video ini memberikan satu pencerahan lagi khususnya bagi mahasiswa saya. Dan jangan pernah lelah untuk terus membaca referensi-referensi artikel. Ya, semoga semuanya lancar dalam menyusun tugas akhirnya ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.